Kita lanjutkan materi kita. Dibaca Mas Ahmad, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Fa inna qasa raddahu ujratuhu fa in domanahu intalifa domanahu. Iya, barakallahu fiik. Ya, syukran ala husnil qiraah. Kita masih dalam hadis tentang muamalah ya ikhwah. Tentang muamalah ya. Kalau kemarin tentang hutang, sekarang tentang doman. Doman itu adalah tanggungan atau ganti rugi. Al-hadisul hadi wal arbaun. Tidak terasa kita sampai pada hadis yang ke-41. Alal yaddi. Ala di sini menunjukkan apa? Wajib. Ya, alal yaddi ma akhadat. Jadi wajib bagi tangan atas apa yang ia ambil. Wajib bagi tangan atas apa yang ia ambil hatta tuaddiyahu, sampai dia menunaikannya. Jadi apa yang dia ambil itu adalah jadi tanggungannya. Kalau ada apa-apa maka wajib bertanggung jawab, wajib ganti rugi sampai dia menunaikannya. Ini adalah Masya Allah sangat bermanfaat sekali ya ikhwah kaidah ini. Alal yaddi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Ya. Apa saja ya? Nanti akan dijelaskan di sini. An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW alal yaddi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Rawahu ahlus sunan ila Nasa'i. Wa hadha syamilun, dan ini mencakup lima akhadatsu, apa yang tangan ambil, min amwalin nas, dari harta-harta manusia, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Jadi mengambilnya tanpa hak, berarti haram. Contohnya apa? Kalau ghasabi wan nahwihi, seperti ghasab dan sejenisnya. Wama, ataf ke mana ya ikhwah? Ataf ke 5, ya kan?
syamilun lima akhadathu wa ma. Ataf ke 5. Syamilun 5. Wa ma akhadathu bihaqqin. Juga mencakup apa yang tangan ambil dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Contoh. Ya kalau tadi kan apa? Ghosab. Kalau ghosab barang seseorang kan wajib mengembalikan. Dan ternyata kalau di tengah-tengah ghosab dia kan pakai, dia simpan, kok hilang. Maka wajib apa? Wajib mengganti. Ala lihat dia ma'akhodat kan gitu. Itu yang tanpa hak kan ya. Tanpa hak. Dia ambil tanpa hak. Kalau hilang wajib ganti. Wa ma'akhodathu bihaqqin, juga apa yang tangan ambil dengan cara yang hak. Seperti apa? Karohnin, barang gadean. Barang apa? Gadean. Biasanya kan yang menghutangi itu untuk sebagai jaminan ya. Yang menghutangi itu biasanya minta apa? Minta jaminan, minta gadean, minta rohen. Maka yang dihutangi biasanya menyerahkan apa? Barang jaminan, barang gadean sebagai rohen, sebagai jaminan. Nah, yang memegang rohen ini, yang menghutangi kan megang rohennya. Kalau hilang, maka wajib apa? Wajib ganti. Tapi kalau yang karena hak ini nanti dirinci. Itu hilangnya kenapa? Karena lalai atau karena memang sebenarnya dia amanah cuma dicuri itu. Ya kan? Kalau dia amanah terus dicuri, maka nggak wajib ganti. Kalau dia amanah, nggak lalai. Beda kalau lalai, naruhnya sembarangan. Ini penting sekali. Jadi ketika tanggung jawab mengembalikan atau tidak itu selalu dilihat apakah dia lalai atau tidak. Seperti dalam masalah rohen, barang gadai. Barang gadean terus apa? Dicuri maling gitu ya, pencuri. Padahal sudah ditempatkan yang aman gitu. Wa ijaratin, seperti menyewa. Nah, ini kita sering bermuamalah dengan cara sewa menyewa. Ini. Kalau kita nyewa mobil rental, naudzubillah kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Siapa kira-kira? Nyewa motor sehari, 2 hari rusak, kecelakaan, siapa yang ganti rugi? Ini ada fikihnya. Gitu. Akad sewa menyewa beda dengan akad meminjam. Meminjam kan bisa hilang juga ya. Kalau sewa menyewa kan kita kasih uang sewa. Beda dengan akad apa? Isti'ar, meminjam. Nanti konsekuensinya beda. Nah, ini contoh mengambil barang dengan hak itu ya seperti megang barang apa? Jaminan gadean. Atau menyewa barang. Menyewa barang itu kan kita ambil harta orang lain ya. Tapi dengan cara hak. Tapi nanti dikembalikan. Ijarah. Ini penting ketika ijarah kita menyewa sesuatu itu nanti ganti rugi atau enggak. Terus dipahami oleh dua masing-masing akad. Kalau umumnya ya, kalau yang menyewa, gitu ya, sewa menyewa, yang memberikan sewa nggak mau apa, ya, nggak mau tahu. Pokoknya hilang, rusak, wajib apa? Ganti kan gitu. Padahal ada hukum fikihnya. Wa amal qismul awal, adapun macam yang pertama, yaitu apa? Mengambil amwalan nas bi ghairi haqqin. Contohnya apa? Fahuwal ghasabu, ya ghasab. Ini amma, ini alat syarat ya ikhwah ya. Amma terus nanti ada fa, seperti amma ba'du fa innal khairal hadis kan gitu. Amma ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya mana? Iya. Amal qismul awwalu fahuwal ghasabu.
Adapun macam yang pertama, yaitu mengambil harta manusia tanpa hak, itulah ghasab. Itu ghasab. Apa itu ghasab? Wa huwa akhdhu malil ghair bi ghairi haqqin, yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak, bi ghairi ridahu, tanpa keridoannya. Wa huwa akhdhu. Di sini lebih tepatnya kita baca masdar akhdhu daripada fi'il madhi. Wa huwa akhadhal mala. Gitu kan? Tapi lebih tepat apa? Karena khobar kita lebih tepatnya baca masdar. Wa huwa akhdhu malil ghair. Jadi kita harus paham kapan dibaca masdar dan kapan dibaca fi'il madhi. Seringnya kalau dia khobar dibaca apa masdar. Wa huwa akhdhu malil ghair. Terlebih lagi kalau dibaca fi'il madhi itu membutuhkan apa? Fa'il. Ya, bagus. Jadi yang namanya ghasab itu mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa keriduannya. Ini namanya ghasab. Bi ghairi ridahu. Coba apa i'rab ridho di sini? Apa i'rab ridho di sini? Bapak Eko Prasetyo. Marfu, mansub, atau majrur. Mansub. Kenapa mansub? Ridho, kenapa mansub? Bi ghairi ridahu. Maf'ul bih dari fi'il mana? Hal sahih mansub Bapak Sri Hartono. Rafa, kenapa ridho rafa? Mubtada. Bi ghairi ridahu. Ridho ini apa ini? Bapak Ismam. Kenapa, Cer? Iya, bagus. Cer karena apa? Mudhafun ilaih. Masya Allah, mumtaz. Memang ghair itu biasanya setelahnya mudhaf ilaih gitu ya. Ghair itu setelahnya mudhaf ilaih. Mustasna kan kalau dia. Ya, jadi bi ghairi ridahu. Ridha ini adalah jar karena mudhafun ilaih. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya apa Bapak Mahfud? Kenapa kasrah muqaddarah? Iya, bagus. Karena isim maksur. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Itu pengertian ghasab. Wa huwa min a'dhamid dzulmi wal muharramati. Dan ghasab adalah di antara kedzaliman terbesar. Wal muharramati, juga apa? Hal-hal yang diharamkan yang terbesar. Jadi ternyata ghasab itu min a'dhamid dzulmi wal muharramat. Kedzaliman dan keharaman yang sangat besar ya Ewa. Buktinya apa? Ada ancaman hadisnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasaba qaida shibrin,
Barang siapa yang menggosok sejengkal tanah, qaida shibrin minal ard. Sejengkal itu seberapa? Hanya sejengkal. Sekilan. Kalau sedirok, sehasta, iya sehasta, gitu ya. Ini ya, ya, masya Allah. Barang siapa yang menggosok qaida shibrin minal ard, sejengkal tanah, ini yang sukanya ubah-ubah patok ini siapa ini? Geser patok. Ini sering loh di masyarakat loh. Sering. Jadi gimana? Oh ya. Jadi tipis ya. Ya. Bahkan batas-batas tanah itu kan sering jadi percekcokan, perselisihan gitu. Terutama kalau ada pohon besar itu. Pohonnya itu kan ditanam di dekat perbatasan itu ya. Nah, ini milik siapa ini? Terus yang satu, ini saya yang nanam. Tapi apa? Tapi di tanah saya, gitu kan gitu ya. Sampai gitu. Ini saya yang nanam tapi ternyata di tanah orang lain gitu. Nah, makanya dulu kan katanya nggak boleh nanam dekat-dekat perbatasan. Malah jadi apa nanti? Ya, jadi kisruh gitu ya, jadi perselisihan. Bahayanya apa ya ini? Ya untungnya nggak seberapa ya. Tanah mahal ya. Tanah mahal. Di kota ya. Sejengkal aja ya wah, sejengkal. Apa sih hukumannya? Tuwiqahu. Nah, tuwiqa ini isim atau fi'il ini? Tuwiqa ini isim atau fi'il Bapak Rohayadim? Fi'il apa? Fi'il madhi, bagus. Barakallahu fiik. Tuwiqa. Maklum atau majhul? Majhul. Berarti ada apanya? Mana naibul fa'ilnya? Takdiruhu apa? Huwa. Kembali ke kemana? Balik kemana ini? Tuwiqa. Kembali ke? Atau ada yang lain? Jawaban lain? Naibul fa'ilnya mana? Mas Ahmad? Mas Kiri? Takdiruhu? Kembali ke? Kembali ke Allah. Kalau kembali ke man, kembali ke mana? Kalau kembali man sekarang, kembali ke mana? Apa? Iya, sahih. Jar majrur itu nanti sebagai mudhof ilaihnya, terus apa namanya? Hu-nya ini sebagai maf'ul bih. Hu-nya sebagai apa? Maf'ul bih. Ya. Tetap dia sebagai maf'ul bih. Tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'ina ardin.
Barang siapa yang menggosok sejengkal tanah, maka dia akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat apa? Dikalungkan apa? 7 lapis bumi. 7 lapis bumi dibrekne ya. Masya Allah, dikalungkan. Berarti di lehernya ya, dikalungkan 7 lapis bumi. Satu bumi saja bagaimana beratnya ya, ikhwah ya? Ini 7 lapis bumi. Ini peringatan yang suka ngubah-ngubah apa? Patok itu ya. Juga hati-hati yang di agraria kan gitu. Nah, biasanya kalau yang menang bayarannya kan ya gitu. Nah, patok. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini a'dhamu dzulmi wal muharramat. Karena ancamannya yang besar ini. Dikalungkan 7 lapis bumi. Insyaallah ya. Sab'ina ardin min sab'i ardin. Bumi. Satu bumi saja sudah enggak bisa dibayangkan ya apabila terlebih apa? 7 lapis bumi. Betapa beratnya. Itu kan enggak hanya hancur ya lehernya ya. Enggak bisa kita bayangkan. Berat sekali, sangat parah ini ya. Wa 'alal ghasibi an yarudda ma akhadahu, dan wajib bagi yang menggosok mengembalikan apa yang ia ambil. Ini ya. Wajib atas yang menggosok an yarudda ma akhadahu, mengembalikan apa yang telah ia ambil. Walau gharama, meskipun dia rugi, ala raddihi, meskipun dia rugi jika mengembalikannya, at'afa qimatihi, berapa? Berkali lipat dari apa? Dari nilai yang ia ambil. Nah, ini. Dari nilai yang ia ambil. Jadi pokoknya wajib mengembalikan meskipun dia rugi kalau mengembalikannya. Meskipun kerugiannya apa? Berlipat-lipat dari nilai apa yang ia ambil. Walau shara alaihi dararun fi raddihi, meskipun menjadi apa? Madharat baginya jika dia mengembalikannya. Enggak urusan ya, pokoknya wajib mengembalikan. Meskipun dia nanti kelaparan, walau shara alaihi dararun fi raddihi, meskipun dia terkena madharat apabila mengembalikannya. Kenapa ya ikhwah? Li'annahu huwallazi adkhala ad-darara ala nafsihi. Karena dia sendiri yang memasukkan madharat pada dirinya. Dia itu ghasab, itu maknanya dia memasukkan madharat pada dirinya. Jadi enggak masalah, pokoknya kembalikan gitu. Meskipun dia mendapatkan madharat, karena dia sendiri yang memasukkan madharat pada dirinya. Fa inna qasa, ini jika berkurang, fa inna qasa, jika apa? Berkurang. Berkurang apa ini? Harta yang diambil tadi ya, berkurang. Gimana ini kalau berkurang? Raddahu ma'a arsy naqsihi. Kan biasanya kan mungkin enggak bisa apa ya? Enggak bisa diganti sama persis itu ya. Gosok sapi, sapinya ini jadi kurus itu. jadi kurus. Susunya jadi apa? Jadi malah sedikit. Nah, cari lagi juga susah. Maka apa? Raddahu, dia tetap mengembalikannya ma'a arsy naqsihi. Bersama apa? Bersama prosentase dari kerugiannya tadi. Arsy itu berarti dia apa namanya? Juga bayar uang juga. Senilai dengan apa? Kerugian tadi. Senilai dari nilai apa? Berkurangnya tadi. Berkurang nilainya. Ma'a arsy naqsihi. Ya, sapinya dikembalikan terus ditaksir kira-kira berapa kerugiannya. Apa? Arsh. Kompensasi. Kompensasi.
Bisa juga, bisa. Wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi. Wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi. Dan dia wajib apa ya? Wajib bayar apa? Ujroh. Ujroh itu apa? Upah kan ya? Upah. Membayar upah muddata baqaihi biyadihi. Selama apa? Adanya barang tersebut di tangannya. Maksudnya apa? Dia udah gosok sapi, terus sapinya itu dipekerjakan. Itu kan ya? Untuk ngangkut barang, untuk sawah, kan gitu ya. Nah, ini ujrohnya mana itu? Sudah gosok masa nggak dikasih ujrohnya itu ya? Wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi. Paham ini ya? Jadi dia gosok barang, seharusnya kan nyewa ya. Nyewa kok ini kok cuma gosok saja. Wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi. Wa intanifa domanahu. Nah ini jika apa? Hilang, rusak, maka wajib ganti rugi. Ya. Ini nggak masalah entah dia lalai atau tidak. Pokoknya karena kalau gosok wajib ganti rugi. Ini kalau mengambilnya bi ghairi hak, apapun keadaannya wajib ganti rugi. Wa in talifa dhamanahu. Wa amma idza kanatil yadu akhadas malal ghair biridha sahibihi. Adapun apabila tangan itu mengambil harta orang lain dengan keridhaan pemiliknya, dengan cara apa? Bi ijaratin, dengan menyewa, au rahnin, barang jaminan atau gadai, au mudharabah, akad mudharabah ya. Au musaqah itu berarti mengairi pohon gitu ya. Jadi tugasnya mengairi. Wa muzara'ah, akadnya berarti menanam, bagi hasil tanaman menanam. Au ghairiha, dan selainnya, fasahibul yadi aminun. Maka pemilik tangan itu adalah, akadnya ini akad amanah, aminun. Sahibul yad itu adalah aminun, seorang yang amanah. Kenapa? Li'anna sahibal aini, karena pemilik barang qadi tamanahu, telah apa? Memberikannya amanah. Memberikannya amanah. Fa ini anna sahibal ain qadi tamanahu. Fa in talifat wa hiya biyadihi, jika barangnya hilang atau rusak dan barang tersebut berada di tangannya, bi ghairi ta'addin wala tafritin, tanpa melampaui batas dan tanpa kelalaian. Ini kalau akadnya amanah ya, seperti sewa menyewa. Melampaui batas contohnya apa? Contohnya nyewa mobil kapasitasnya 8, diisi 12, 15, terus meletus banyak, nah, ganti rugi itu, ta'addin. Kalau tafritin apa? Tafritin contohnya parkir mobil, terus kuncinya nggak diambil, akhirnya dicuri orang, lalai ini ya, ganti rugi. Makanya hati-hati ya nyewa, gitu ya, hati-hati ya nyewa. Nah ini kalau menyewa tanpa melampaui batas, tanpa apa ya? Tanpa lalai, fala dhamana alaihi, enggak wajib ganti rugi ya. Yang penting tidak melampaui batas dan tidak lalai.
Ya karena orang yang menyewakan itu sudah memberikan dia amanah gitu ya. Memberikan amanah kepada yang menyewa, percaya kepadanya kan gitu ya. Percaya kepada yang menyewa. Kalau terjadi apa-apa ya sudah resiko kita sebagai seorang yang menyewakan gitu. Ini yang mungkin kurang dipahami ya sebagian saudara kita. Wa in talifat bitafritin fi hifdhiha. Dan apabila hilang atau rusak karena lalai dalam menjaganya, au ta'addin 'alaiha atau melampaui batas. Ya. Dominaha, maka apa? Menggantinya. Wa matan qadal gharadu minha raddaha ila sahibiha. Dan kapan selesai tujuannya ya, tujuannya maka apa? Raddaha ila sahibiha, dia mengembalikannya ke pemiliknya. Hutangnya dah lunas, ya sudah. Ya bahkan dikembalikan barang gadaiannya. Ya, waktu batas menyewa sudah selesai, kembalikan tadi barangnya. Wa dakhala fi hadzal hadis 'alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu. Dan ini masuk apa? Dalam hadis ini ya. 'Alal yadi ma akhadat, wajib atas tangan itu apa yang ia ambil hatta tu'addiyahu, sampai dia menunaikannya, mengembalikannya. Ini kalau akad sewa. Kalau akad sewa itu ya mengembalikan sudah selesai apa? Selesai maksud tujuannya. Wa kadzalika al-'ariyatu 'alal musta'iri an yaruddaha ila sahibiha bin qidha'i al-gharadi minha. Demikian pula akad ariyah, pinjam meminjam ya. Wajib atas yang meminjam alal musta'ir an yaruddaha, mengembalikannya ila sahibiha, kepada pemiliknya. Kapan? Bin qidha'il gharadi minha, karena sudah selesai apa? Tujuannya. Ini kalau pinjam itu kembalikan kalau sudah selesai ya. Gharadnya, tujuannya sudah selesai. Au talabi rabbiha, atau yang punya itu minta. Yang punya itu minta. Beda dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu akdun lazim. Kalau belum waktunya selesai, nggak boleh minta pemiliknya. Contohnya kita menyewakan apa? Rental ya 24 jam. Kalau belum 24 jam ya nggak boleh dapat diambil sama pemiliknya. Beda kalau akadnya ariyah, minjem. Itu ya. Autola bi rabbiha. Li'annal ariyata, karena ariyah, pinjam meminjam, akdun jaizun la lazimun. Akad yang jaiz, bukan akad yang lazim. Apa makna akad yang jaiz? Akad yang jaiz itu apa? Salah satu dari dua pihak itu bisa membatalkan. Yang meminjam apa? Nggak jadi sini, nggak jadi tak pinjamkan. Terus yang meminjam pun juga, saya nggak jadi juga, nggak jadi pinjam. Jadi dua-duanya boleh apa? Membatalkan. Beda dengan sewa menyewa. Itu kan akdun apa? Lazimun. Akdun lazimun. Itu. Akdun lazimun. Jadi kita contohnya ada saya pinjam bukumu ya untuk sepekan. Ya gitu. Terus dia tiba-tiba minta hari ketiga gitu. Boleh nggak? Boleh. Akdun jaizun. Nah, ini bedanya kalau ariyah. Wa fa in talifatil ariyatu bi ghairi ta'addin wala tafritin. Ini. Apabila ariyah pinjamannya itu ya hilang, terusak tanpa melampaui batas, tanpa lalai.
Faminal ulama man domanahu. Di antara ulama ada yang apa ikhwah? Mengatakan apa? Wajib mengganti. Kama huwal masyhuru min madhabil Imam Ahmad. Sebagaimana ini masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Ini ternyata kalau apa? Kalau ariyah itu tanpa ta'adi wala tafrid, tetap apa? Tetap ganti. Beda ya? Kalau ijarah tadi apa? Bila tafridin wala ta'adin, ganti enggak? Tak ganti. Kalau ariyah ganti. Ini kalau madhab Imam Ahmad. Wa minhum, dan diantara mereka para ulama ada yang man lam yudhamminhu kasairil umana. Ada yang mengatakan tidak wajib mengganti sebagaimana ya seluruh apa umana. Umana itu jamak dari apa? Amin. Jamak dari amin. Nah. Tapi ada yang pendapat ketiga ikhwah. Wa minhum man fassala. Nah, ini rinci. Fa in syarata dhamanaha dominaha. Nah, jika ternyata yang meminjam itu mensyaratkan nanti kalau hilang pokoknya ganti. Gitu. Maka menggantinya. Wa in la fala. Dan jika yang meminjamkan tidak mensyaratkan nanti diganti, maka tidak mengganti. Wa huwa ahsanul aqwal as-salasah. Ini ternyata apa? Pendapat yang paling baik menurut Syekh Sa'di. Berarti apa? Kalau kita mensyaratkan ya, mensyaratkan kalau meminjami itu. Kenapa ya ikhwah kok beda? Beda antara menyewa dengan meminjamkan. Karena kalau menyewa itu kan kita yang ngasih sewa, itu kan dapat apa? Dapat uang, dapat imbalan kan gitu. Ya kan? Dapat imbalan. Berarti kalau apa namanya? Dapat uang ya. Kalau hilang ternyata sewaannya terusak tanpa melampaui batas, tanpa lalai, ya kita enggak apa? Enggak berhak menuntut ganti rugi gitu. Enggak bisa minta ganti rugi. Karena apa? Kita dapat apa? Uang sewaan gitu. Beda dengan minjemi. Kan gitu ya. Kan gitu. Ada awal nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu bedanya. Iya, asalnya kecelakaannya karena apa dulu? Kecelakaannya karena apa dulu? Kalau memang itu kecelakaannya murni ya, bukan keteledoran, lalaian, nggak ganti. Tapi kalau kecelakaannya karena dia mabuk, nah ganti. Atau mungkin kecelakaannya dia, naudzubillah apa? HP, pegang HP itu ya, HP. Nah, kalau ngantuk manusiawi enggak? Manusiawi. Kalau ya sopir enggak, karena kita sudah mewakilkan, sudah percaya dengan sopir itu. Tetap yang bertanggung jawab bukan sopirnya, tapi apa? Yang menyewa. Yang menyewa. Ya meskipun nanti ada ya dilihat antara nanti hubungannya kan sopir dengan yang menyewa sopir itu. Beda kalau sopirnya dari sana. Kalau sopirnya dari sana beda lagi nggih. Nah, beda lagi. Beda sopir dari sana dan sopir dari kita beda lagi hukumnya. Walakin law wujidal malu biyadi majnunin. Akan tetapi apabila ya law wajadal mala juga bisa ya. Apabila ia mendapati harta di tangan orang gila, au safihin orang bodoh. Bodoh itu enggak bisa ngatur harta. Kasih harta berapapun habis itu pokoknya. Safi enggak bisa ngatur harta. Au saghirin atau anak kecil. Fa akhadahu liyahfadhahu, lalu dia ambil untuk menjaganya. Fatalifa biyadihi, ternyata hilang atau rusak di tangannya.
Padahal tadi tujuannya untuk menyelamatkan, gitu, menjaga. Bi ghairi ta'addin wala tafrid. Nah ini, tanpa melampaui batas dan lalai, fa innahu muhsin. Maka dia apa? Muhsin, orang berbuat baik, maka enggak ganti. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Ini dalilnya. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Jadi enggak ganti. Walau akhadha luqatah. Nah, ini luqatah ini siapa yang suka mengambil luqatah? Allati yajuzu iltiqatuha. Kalau mengambil barang hilang, barang temuan ini ya, yang boleh ditemu, yang boleh diambil, fa alaihi ta'rifuha aman kamilan. Maka dia wajib mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Fa in lam tu'raf fahiya liwajidiha. Jika luqatah itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka menjadi yang menemukannya. Itu ya. Kita nemu di jalan uang 1 miliar itu. Ya, diumumkan terus apa? Enggak ada yang punya. Setahun tapi ya. Fa in wajada sahibuha ba'da dzalik. Tapi jika seandainya pemiliknya itu mendapati ba'da dzalik setelah setahun, udah senang-senang ya. Wa wasafaha, dan dia bisa menyebutkan sifatnya, ciri-cirinya. Jadi kalau buat pengumuman jangan rinci banget. Nanti banyak yang ngaku gitu ya. Banyak yang ngaku-ngaku. Sudah bisa? Oh ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Soalnya di kelas samping ya, enggak tahu komatnya. Ya, sampai luqatah ya.